Shalom Christ Like People, mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Bagi jemaat atau simpatisan GKI Manyar yang bergumul dalam proses pembiayaan pendidikan, dapat mendaftarkan diri Anda dalam program Sili Asuh. Pendaftaran gelombang ketiga akan berlangsung pada 4 sampai dengan 18 Oktober 2020. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam proses pendanaan Sili Asuh. Keterangan seputar Sili Asuh dapat diakses melalui Warta dan IG GKI Manyar. Setiap orang memiliki pendekatan spiritual masing-masing. Bersama Pendeta Joas Adi Prasetya, kita akan mengenal keunikan, keterbatasan, dan kelebihan setiap model spiritual dalam Mantap edisi Multi Spiritual. Mari kita belajar bersama pada Rabu 5 Oktober 2020 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom yang dapat diakses melalui www.gkimanyar.org/multispiritual dengan password mantap20. Acara ini juga dapat diakses secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Manyar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji kali-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji kali-Mu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam, karya Tuhan. Puji kali-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Umat yang dikasihi Allah, fajar yang baru telah menyingsing. Tanda pengharapan akan hidup yang baru selalu tersedia di dalam Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Oleh sebab itu, mari dengan bersuka cita kita berseru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi
ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat kekasih Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih setianya, dan tidak sekalipun meninggalkan buatan tangannya. Amin, amin, amin. Damai Kristus beserta saudara. Ciri-cirinya pertama daunnya itu hijau ya, hijau, terus nggak ada hamanya. Hamanya itu biasa di bawah daun itu ada serangga warnanya putih-putih gitu. Jadi kalau daunnya lebar-lebar itu tandanya sehat. Hama yang pertama saya alami waktu jambu ini buah besar, ya toh, sudah waktunya masak. Itu gangguan dari binatang. Apalagi kalau soal pupuk, di samping itu kasih pupuk yang untuk perangsang buah, terus untuk pupuk yang perangsang supaya nggak rontok. Nggak ada anunya, nggak ada berhentinya musimnya, tanpa musim gitu. Jadi begitu dia dipangkas, tumbuh, langsung bunga. Bisa dilihat itu. Saudaraku, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami memohon belas kasih-Mu. Jikalau sebagai ranting-ranting-Mu, kami masih sering gagal melekat pada batang-Mu. Ampuni kami ketika kami memilih jalan kehidupan kami sendiri yang jauh dari kehendak Allah, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang tidak berbuah lebat, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ampunilah kami sebagai keluarga, ketika di dalam menjalankan peran kami masing-masing, kami gagal menghadirkan kasih Kristus melalui diri kami. Ampunilah kami sebagai orang tua, ketika kami terlalu sibuk dengan pekerjaan kami, sehingga kami mengabaikan peran yang lebih besar untuk mencintai anak-anak kami, mencintai keluarga kami. Ampunilah kami pula sebagai anak-anak, ketika di dalam kemudaan kami seringkali mengejar sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah dan menyakiti hati orang tua kami. Ampunilah kami semua ya Allah, ketika kami hidup dan bekerja semata-mata demi keberhasilan hidup kami, karena di saat yang sama sesungguhnya kami melupakan bahwa Engkau menghendaki kami untuk hidup demi kerajaan Allah. Ampunilah dan kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Di dalam kasih dan rahmat-Mu ya Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya
Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, mari bersama kita kembali meneduhkan hati kita. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Dan kami memohon, mudah-mudahan Engkau berkenan akan setiap ucapan mulut kami dan perenungan hati kami. Ya Tuhan, gunung batu kami dan penebus kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus. Amin. Kitab Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu saya adalah seorang penggemar berat sepak bola. Dan saya sangat mengidolakan salah satu klub besar di Liga Sepak Bola Inggris pada waktu itu. Nah, saking ngefansnya, saudara, hampir setiap kali
klub ini bertanding, baik di pertandingan Liga Inggris atau liga-liga Eropa lainnya, saya hampir selalu menyempatkan nonton di TV, ya, pada waktu itu nonton di TV, saudara, karena belum musim live streaming dan YouTube. Walaupun harus begadang sampai jam 4 pagi, saya tetap melakukannya karena saya sangat ngefans sekali dengan klub sepak bola ini. Nah, saudara, sampai ekstrimnya adalah kadang-kadang kebiasaan begadang untuk nonton sepak bola itu juga membuat saya kadang-kadang sampai tertidur saat jam sekolah. Saudara. Nah, singkat cerita, suatu kali saya pernah sangat kecewa berat sekali, bahkan sampai tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur dengan nyenyak selama beberapa minggu. Karena klub yang saya idolakan ini suatu kali kalah di sebuah pertandingan final yang paling bergengsi di Eropa. Saudara. Nah, satu hal yang membuat saya paling kecewa adalah karena saya sudah membuang waktu saya merasa saya sudah membuang waktu saya untuk menonton pertandingan itu sampai jam 3 subuh, tetapi pada akhirnya saya tetap harus melihat hasil yang mengecewakan. Melihat hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, saudaraku, kalau saya kembali ke masa-masa itu, kalau saya merenungkan kembali peristiwa yang sudah terjadi belasan tahun lalu itu, saudara, kadang saya masih merasa heran sendiri. Saya mencoba bertanya pada diri saya, saudara, ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya mencoba untuk berefleksi dan bertanya pada diri saya. Apa sih yang sebetulnya saya cari ketika saya menonton sebuah pertandingan sepak bola itu? Apa yang saya cari ketika saya menonton sebuah pertandingan sepak bola? Apakah itu uang? Oh, pasti tidak, saudara. Karena saya tidak main judi bola. Ya, kalau saya main judi bola, mungkin saya dapat uang. Itu ekspektasi saya. Tetapi bukan uang. Itu pasti bukan. Karena saya tidak bermain judi di sana. Malah sebaliknya, saudara, ketika saya ngefans berat dengan klub ini, sebagai fans, saya malah harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli seragamnya, untuk membeli souvenirnya dari klub favorit saya itu. Jadi bukan uang, saudara. Lalu apakah itu popularitas? Nah, ini pasti tidak juga. Karena kalaupun klub favorit saya ini menang, yang akan terkenal adalah klub sepak bolanya. Yang akan terkenal adalah pelatihnya. Yang akan terkenal adalah para pemainnya. Dan bukan saya. Saya akan tetap saja jadi orang yang tidak dikenal. Saya tetap jadi orang yang tidak terkenal. Karena saya hanya menonton dari dalam kamar saya. Jadi bukan itu yang saya cari. Nah, saudaraku, kalau begitu apa yang dicari? Apa yang saya cari? Saya menemukan satu jawabannya, saudara. Yang saya cari sebetulnya adalah kepuasan hati ketika melihat sebuah kemenangan. Nah, Anda boleh setuju atau tidak dengan saya. Setiap penggemar sepak bola biasanya punya pengalaman yang berbeda-beda. Saya tidak bisa menyamaratakan ini. Saudara, tapi secara umum saya kira setiap orang, setiap manusia pasti berbagi hasrat yang sama, yaitu keinginan untuk melihat, keinginan untuk merasakan kemenangan, keinginan untuk melihat dan merasakan keberhasilan, keinginan untuk melihat dan merasakan pencapaian. Nah, saudaraku, disadari atau tidak, saat ini kita sedang hidup di tengah dunia, di tengah masyarakat yang berorientasi pada pencapaian hidup. Kalau saya boleh pakai, saudara, bahasa kerennya, saudara, itu dipakai istilah achieving society. Ya. Kita hidup di tengah masyarakat yang berorientasi pada pencapaian. Achieving society, dari kata dasar achieve, ya, dalam bahasa Inggris, yang berarti mencapai atau meraih sesuatu. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah meraih sesuatu dalam hidup itu adalah hal yang buruk? Oh tidak, saudara. Tentu saya tidak mau mengatakan itu. Achieving society atau masyarakat yang berorientasi pada pencapaian itu sebetulnya cukup fair, saudara. Menurut saya, tipe masyarakat ini sebetulnya fair saja. Jadi mereka akan menghargai seseorang karena kerja kerasnya, menghargai seseorang karena usahanya untuk mencapai keberhasilan melalui proses yang konsisten, melalui proses yang gradual sifatnya, dan melalui proses yang bertahap. Nah, demikian juga sebaliknya, saudara. Achieving society itu tidak menaruh hormat pada keberhasilan yang sifatnya instan. Mereka justru tidak menghargai keberhasilan atau kesuksesan yang sifatnya instan. Nah, kalau Anda melihat di media-media sosial akhir-akhir ini ya, seperti Instagram atau YouTube, Anda akan melihat, saudara, bahwa yang sedang menjadi tren sekarang adalah banyak selebriti yang suka memamerkan kekayaannya.
Nah, saudara, tapi rupanya tidak semuanya setuju. Jadi nggak semuanya dari kalangan selebritas itu setuju kalau mereka ini disebut pamer kekayaan. Nggak semuanya setuju, saudara. Lalu beberapa orang kemudian menggantinya dengan istilah pamer hasil kerja keras. Itu yang menurut mereka istilah itu lebih tepat, pamer hasil kerja keras. Ya, saudara, itulah salah satu ciri achieving society. Anda dan saya akan dihargai jika keberhasilan Anda, jika keberhasilan kita itu adalah dampak dari produktivitas kita secara konsisten dan secara gradual. Nah, saudara kekasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semua kembali pada firman Tuhan hari ini. Karena di sini kita akan melihat bahwa produktivitas hidup di dalam perspektif ajaran Yesus itu ternyata memiliki standar yang sama sekali berbeda daripada standar yang sudah kita bicarakan di awal tadi. Saudaraku, di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus membentangkan sebuah perumpamaan yang menarik sekali tentang seorang tuan pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya itu kepada para penggarap kebun. Anda membaca tadi di dalam perikop hari ini. Nah, saudara, di dalam bacaan kita memang tidak disebutkan dengan sangat jelas, tidak disebutkan dengan eksplisit bagaimana sistem penggajian penggarap kebun anggur itu. Tapi kalau Anda membaca dalam Matius 21 ayat 34 dikatakan begini, saudara. Mari kita baca. Matius 21 ayat ke-34 mengatakan, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Nah, saudara, kalimat ini menandakan bahwa ada semacam perjanjian, ada semacam ikatan perjanjian antara tuan pemilik kebun anggur tadi dengan para penggarap itu dengan model atau dengan sistem bagi hasil, saudara. Nah, oke. Singkat cerita, ketika sang tuan tanah meminta hasilnya, ketika sang tuan tanah ini kembali ya, dan meminta hasil yang menjadi bagiannya, secara mengejutkan, ternyata para penggarap kebun anggur itu menolak untuk membagi hasil panen mereka dengan tuan pemilik kebun anggur tadi. Ketika diminta hasilnya, saudara, mereka menolak untuk memberikan itu. Nah, penolakan itu, saudaraku, digambarkan melalui sikap para penggarap yang ditulis di dalam ayat ke-35 sampai ayat ke-39. Kita tidak akan membaca bagian ini, Anda bisa melihatnya nanti, ayat 35 sampai 39. Secara umum, saudara, dikatakan bahwa ketika sang tuan itu mengutus hamba-hambanya untuk menerima hasil panen, ya, ketika sang tuan tadi mengutus hamba-hambanya kepada para penggarap untuk menerima hasil panennya, mereka ini, hamba-hamba ini malah ditangkap. Ada yang dipukul, bahkan dikatakan mereka dibunuh dan dilempari batu. Nah, saudara, tidak berhenti sampai di situ. Ketika hamba-hamba lain yang lebih banyak jumlahnya, mereka diutus lagi untuk menemui para penggarap tadi, ternyata mereka juga diperlakukan dengan cara yang sama sadisnya, seperti hamba-hamba sebelumnya. Nah, saudaraku, apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat 35 sampai 39 ini, sebetulnya adalah kritik Yesus terhadap sikap bangsa Israel yang menolak para nabi yang diutus oleh Allah kepada nenek moyang mereka di masa lalu. Jadi ayat 35 sampai 39, saudara, ini menggambarkan sebetulnya kritikan Yesus pada bangsa Israel dan nenek moyang mereka yang berkali-kali diutus nabi kepada mereka, tetapi mereka selalu menolak mereka. Mereka menolak untuk mendengarkan suara kebenaran dan mereka lebih memilih untuk mendengarkan hal-hal yang menyenangkan hati dan telinga mereka. Nah, saudara, rasanya kecenderungan ini juga masih bisa kita saksikan sampai hari ini ya, saudara ya. Sama juga masih terjadi di masa kini. Mendengarkan kebenaran itu memang terkadang membuat telinga kita ini menjadi sakit. Nah, saudara, persoalannya ternyata kesombongan rohani yang sama itu juga masih bisa dilihat Yesus di dalam diri para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Itu sebabnya dalam perumpamaan dikatakan, jangankan hamba dari pemilik kebun anggur yang disiksa dan dibunuh tadi. Bahkan anak dari pemilik kebun anggur pun juga dibunuh supaya hasil tanah itu menjadi milik para penggarap itu sepenuhnya. Anaknya saja dibunuh, jangankan hamba-hambanya, anaknya dibunuh. Supaya hasilnya bisa jadi milik mereka 100%.
Nah, saudara, istilah anak pemilik kebun anggur di dalam bacaan kita, itu sebetulnya menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Dan memang terbukti, sejarah membuktikan, saudara, dan Alkitab mencatat, bahwa kemudian hari Yesus memang disalibkan. Dia dibunuh, disalibkan, karena penolakan sebagian kelompok Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara, mari kita kembali pada tema kita hari ini, tentang produktivitas. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah para penggarap kebun anggur itu tidak produktif? Itu pertanyaan kita. Apakah para penggarap kebun anggur tadi tidak produktif, saudara? Apakah mereka tidak menghasilkan sesuatu? Nah, saudara, perikop kita sama sekali tidak mengindikasikan bahwa mereka gagal mengolah kebun anggur itu. Jadi kalau ditanyakan apakah mereka produktif, saya kira jawabannya ya. Karena perikop kita sama sekali tidak mengindikasikan bahwa mereka gagal mengolah kebun anggur itu. Apa buktinya, saudara? Kalau memang mereka tidak produktif dan kalau mereka tidak sukses, mereka tidak mungkin ingin menguasai kebun anggur itu sendiri. Bukankah demikian, saudara? Dengan kata lain, justru karena mereka sangat produktif, justru karena mereka sangat berhasil, karena mereka sangat sukses mengolah kebun anggur itu, makanya mereka sayang untuk membagi hasilnya yang banyak itu dengan pemilik kebun anggurnya. Itu poinnya, saudara. Nah, kalau begitu di mana inti persoalannya yang diangkat di dalam perikop hari ini? Saudaraku, persoalan yang diangkat dalam perumpamaan ini, itu bukanlah pada kegagalan para penggarap itu untuk menjadi produktif. Bukan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketidakmengertian mereka tentang identitas dan tujuan hidup mereka. Itu persoalannya, saudaraku. Mari kita baca di ayat ke-33 untuk membuktikan ini. Dikatakan begini, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu dan seterusnya. Perhatikan, saudara. Ada kalimat, ada tuan tanah, perhatikan. Ada tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Yang kedua, ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakannya. Itu terlalu jelas dikatakan. Dan ayat 33 jelas mengatakan bahwa para penggarap itu bukanlah ownernya. Para penggarap itu bukanlah pemiliknya. Bukan mereka yang membuka lahan pekerjaan itu. Bukan mereka yang menginisiasi lahirnya kebun anggur itu. Bukan mereka yang meletakkan dasar bagi terbukanya kebun anggur itu. Bukan mereka. Jadi surah Alkitab jelas mengatakan bahwa sang tuan tanahlah yang mendesain kebun anggurnya. Dan kemudian dia menyewakannya kepada para penggarap. Jelas dikatakan. Jadi saudaraku, mari kita renungkan ini. Kesalahan utama para penggarap di dalam perumpamaan ini, itu bukanlah karena mereka tidak produktif. Bukan, saudara. Kesalahan mereka adalah karena mereka berpikir bahwa kebun anggur itu adalah hak milik mereka sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya merefleksikan bahwa kegagalan terbesar kita, kegagalan terbesar Anda dan saya sebagai umat Allah, itu seringkali bukan terletak pada ketidakmampuan kita untuk menjadi produktif. Bukan, saudara. Kegagalan terbesar dalam kehidupan kita itu bukan karena kita tidak produktif. Tetapi pada kesalahpahaman kita tentang siapa diri kita. Kesalahan terbesar kita seringkali terletak pada kesalahpahaman kita. Kesalahmengertian kita tentang identitas diri kita. Di saat kita berusaha untuk menjadi produktif, saudara, terkadang kita melupakan identitas kita. Ketika kita berusaha dengan segenap upaya untuk menjadi produktif dan menghasilkan sesuatu, kadang kita melupakan identitas kita. Terkadang kita melupakan siapa saya. Kita melupakan mengapa Allah menempatkan saya di tengah keluarga ini. Kenapa Allah menempatkan saya di tengah bisnis atau pekerjaan ini? Mengapa saya mengalami kegagalan? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kegagalan? Dan
ketika saya berhasil dan menjadi sukses, apa yang Allah inginkan dari keberhasilan hidup saya itu? Saudara, kadang-kadang hal-hal seperti inilah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang luput dari refleksi-refleksi kita. Dan saudaraku, ketika kita gagal memahami hal ini, ketika kita gagal memaknai identitas kita, maka motif hidup kita akan keliru. Dan kalau motif hidupnya sudah keliru, maka seproduktif apapun kita, hasilnya, outputnya akan tetap keliru. Dan kalau hasilnya keliru, maka sia-sialah sebetulnya apa yang selama ini kita kerjakan. Dengan begitu keras, dengan begitu tekun itu. Semuanya sia-sia. Saudaraku, di dalam konteks masyarakat urban, masyarakat perkotaan besar seperti Surabaya ini, saudara, saya percaya bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sangat sibuk sekali, super sibuk. Kalau saya nanya pada Anda, Pak, Bu, apakah Anda adalah orang yang sibuk? Rasanya itu pertanyaan yang salah besar, saudara. Karena saya percaya di dalam konteks masyarakat kita ini, semua orang adalah orang yang sangat produktif dan super sibuk sekali. Dan hal ini sudah tidak perlu diragukan lagi, saudara. Salah satu ciri masyarakat kota besar adalah mobilitasnya dan produktivitasnya yang sangat tinggi. Jadi seluruh rutinitas hidup kita, saudara, itu sejak kita membuka mata di pagi hari sampai nanti kita menjelang tidur di malam hari, itu selalu diatur dan selalu diukur berdasarkan apa dan berapa banyak yang kita produksi melalui pekerjaan kita. Jadi saudara, kalau saya boleh pakai bahasa ini, produktivitas itu adalah liturgi keseharian kita. Itu liturgi keseharian kita, apalagi di kota besar seperti ini, saudara. Sejak kita buka mata pagi hari sampai mau tidur, hidup kita diatur dan diukur berdasarkan apa? Berdasarkan berapa banyak yang sudah kita produksi melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita. Saudara, tapi mari kita kembali pada Alkitab yang kita baca tadi, perikop hari ini. Di dalam perumpamaan yang kita baca tadi, saudara, ternyata ada satu kata yang dipakai Yesus untuk menggambarkan intisari, menggambarkan roh dari hidup Kristen yang sejati, yaitu pada kata buah. Kita baca, saudara. Ayat ke-43 mengatakan seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara, perhatikan pada kata buah. Di dalam bahasa Yunani dipakai istilah karpos. Saudara, inilah intisari dari hidup Kristen. Yaitu hidup yang menghasilkan buah. Saudaraku, itu sebabnya kita perlu sangat waspada sekali. Karena jangan-jangan kesibukan dan produktivitas hidup kita selama ini itu justru membuat kita tidak mampu mewujudkan panggilan hidup Kristen yang utama ini, yaitu untuk berbuah. Saudara, pertanyaan berikutnya. Apa bedanya antara menjadi produktif dan berbuah? Mungkin Anda menanyakan ini, Pak, apa bedanya antara produktif dan berbuah? Bukankah keduanya sama saja, identik? Oh enggak, saudara. Ada bedanya antara menjadi produktif dan berbuah. Saudara, izinkan saya mengutip sebuah artikel yang pernah ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya. Saya kira ini artikel yang sangat menarik sekali. Saudara, di dalam tulisannya beliau mengatakan bahwa menjadi produktif itu berlawanan dengan berbuah. Menarik, saudara. Menjadi produktif itu berlawanan dengan berbuah. Hidup produktif itu artinya adalah menghasilkan sesuatu. Itu produktif, saudara. Produktif itu menghasilkan sesuatu. Tetapi hidup berbuah itu artinya adalah memberi diri di dalam cinta. Kalau produktif itu bicara tentang menghasilkan sesuatu, tetapi berbuah itu bicara tentang pemberian diri di dalam cinta kasih. Saudara, saya punya contoh. Contohnya seperti ini. Bagi orang yang menekankan produktivitas, bagi orang yang berorientasi pada produktivitas, maka anak-anak kecil, ya, orang-orang lansia, orang-orang yang sudah senior, dan orang-orang yang cacat, orang-orang yang difabel, itu mereka dipandang tidak berguna lagi. Kenapa kok tidak berguna? Karena mereka tidak mampu menghasilkan sesuatu lagi. Itu sebabnya misalnya orang-orang lansia itu disebut dengan kelompok usia yang sudah non-produktif. Kenapa?
Karena masyarakat kita berorientasi pada produktivitas. Jadi buat orang yang menekankan produktivitas, anak kecil, lansia, orang difabel, orang cacat, ya, itu tidak berguna karena mereka tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita memakai paradigma berbuah, maka yang namanya anak kecil, orang lansia, atau bahkan orang yang cacat sekalipun, itu mereka dihayati bahwa hidup mereka tetap dapat berbuah lebat selama hidupnya mampu memberi makna bagi sesama. Nah, ini bedanya. Saudaraku, seorang teolog bernama Henry Nouwen yang tulisan-tulisannya kita refleksikan bersama selama beberapa bulan terakhir di dalam khotbah-khotbah, saudara. Ini adalah contoh yang nyata dari hidup yang berbuah. Kisah hidupnya menarik sekali, saudara. Jadi beliau ini adalah seorang ilmuwan yang mengajar di Universitas Harvard dan Yale. Ini dua universitas yang sangat terkenal sekali di Amerika, saudara. Namun yang menarik, saudara, suatu kali Henry Nouwen ini memilih untuk meninggalkan jabatannya yang sangat bergengsi itu. Jabatan yang sangat prestisius sekali. Dan kemudian dia melayani di komunitas orang dengan keterbelakangan mental di Toronto, saudara. Dan yang menarik, saudara, di komunitas itu, Henry Nouwen kemudian harus merawat seorang muda namanya Adam. Nouwen ini setiap hari memandikan Adam ini, dia mencukur rambutnya, dia mencukur kumisnya, dia membantu mengenakan pakaiannya, dan seterusnya. Dan hal itu, saudara, bayangkan ya, hal itu dilakukan selama 2 jam setiap harinya. Saudara, mari kita renungkan. Untuk orang sekelas Henry Nouwen, dengan kesibukan yang begitu padat sekali, sebetulnya melakukan hal-hal yang seperti itu kan pasti dianggap mengganggu pekerjaannya. Saya yakin Anda orang yang sangat sibuk sekali dan punya banyak sekali agenda. Melakukan hal seperti yang dilakukan Henry Nouwen itu pasti dianggap mengganggu pekerjaan, mengganggu produktivitas. Saudara, bagi orang yang berorientasi hidupnya pada produktivitas, hal itu dianggap mengganggu. Tetapi tidak bagi mereka yang memahami panggilan hidup berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berbuah itu lahir, sekali lagi saudara, hidup yang berbuah itu lahir dari hati yang mencintai. Hidup yang berbuah lahir dari hati yang mencintai. Dan bukankah itu adalah esensi dari iman Kristen? Kalau kita kehilangan jiwa ini, maka kita kehilangan pesan inti terdalam dari iman Kristen kita. Dan kalau dipikir-pikir, saudara, untuk apa Allah berinkarnasi dalam diri Yesus dan dalam tanda kutip, saudara, dia membuang waktunya selama 33 tahun untuk ikut merasakan penderitaan manusia di dunia? Buat apa Allah itu berinkarnasi dan membuang waktunya untuk merasakan penderitaan saudara dan saya? Jawabannya pasti bukan karena Allah itu tidak mempunyai kesibukan lain di sorga. Bukan itu, saudara. Tetapi jawabannya adalah karena dia mencintai dunia ini. Maka dia dalam tanda kutip rela membuang waktunya untuk ada berkemah bersama dengan saudara dan saya. Bukan karena dia kurang kesibukan, saudara. Saudara, saya ingin membagikan sedikit pengalaman hidup saya kepada Anda. Suatu kali, saudara, ketika Shelly, istri saya, sedang hamil sekitar 6 bulan, satu malam, saudara, dia tiba-tiba mual, muntah, dan pusing sekali kepalanya. Dia mengeluh, ya, dia mual, muntah, dan pusing. Dan saya ingat betul, saudara, pada saat itu, saya harus buru-buru pergi meninggalkan rumah untuk menghadiri sebuah rapat yang penting. Dan akhirnya, saudara, apa yang saya lakukan? Saya pergi begitu saja meninggalkan dia sendirian di rumah. Sendirian di rumah. Bahkan tanpa sempat mengambilkannya segelas air putih untuk minum. Istri saya memang tidak pernah mengeluh untuk situasi itu, saudara. Oh, dia sangat memahami siapa yang dinikahinya dan apa tanggung jawabnya. Tetapi harus saya akui, saudara, bahwa peristiwa itu menjadi salah satu hal yang paling saya sesali di dalam hidup berumah tangga sampai detik ini. Itu menjadi salah satu hal yang paling saya sesali dalam hidup berumah tangga saya sampai detik ini. Saudaraku, di dalam hidup ini, ada kalanya orang-orang yang kita kasihi itu lebih memerlukan kehadiran dan uluran tangan kita lebih daripada sekedar produktivitas kita. Saudara sekalian, bagaimana dengan pengalaman pribadi Anda? Ketika Anda merawat suami atau istri yang sedang sakit, ketika Anda merawat orang tua yang sedang sakit,
Ketika Anda mendampingi anak-anak Anda untuk belajar, atau bahkan sekedar membacakan cerita-cerita untuk mereka, mengajari Alkitab untuk mereka. Ketika Anda memandikan atau menggantikan pakaian anak Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, sebetulnya kita tidak harus melakukan pekerjaan itu kalau kita orang sibuk. Karena pekerjaan itu bisa saja dikerjakan orang lain yang kita bayar karena kita punya uang, supaya kita bisa fokus dengan pekerjaan kita. Kita tidak harus melakukannya. Tetapi saudara, dari perenungan hari ini, kita belajar bahwa tindakan-tindakan kasih seperti itu memang kita perlukan, saudara. Untuk apa? Untuk belajar mencintai dengan cinta yang diajarkan oleh Yesus. Sekali lagi, saudara. Karena dari hati yang mencintai, lahirlah kehidupan yang berbuah seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Selamat merenungkannya. Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kini saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Jika Anda beribadah bersama dengan keluarga, maka kami mengundang Anda dan seluruh anggota keluarga untuk saling bergandengan tangan dan bersehati dalam menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita pada hari ini. Jika saudara tidak sedang beribadah bersama dengan anggota keluarga yang lain, Anda juga diundang untuk ikut berdoa bersama kami, juga untuk keluarga Anda yang berada di tempat yang dekat maupun yang jauh. Saudaraku, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa bagi para pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Kita terus mendoakan bagi proses pemulihan ataupun masa karantina yang saat ini sedang dijalani. Marilah kita juga berdoa bagi para tenaga medis dan pelayan kesehatan yang berada di garda depan di dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Mari kita mohon kiranya Kristus yang memberi kekuatan, memberikan semangat dan sukacita di dalam karya pelayanan mereka.
Mari kita berdoa juga bagi pemerintah pusat dan daerah, sebagai para pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, serta dampak ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita berdoa tidak jemu-jemu. Kiranya Tuhan memulihkan negeri ini melalui tangan mereka. Mari kita berdoa juga bagi setiap pribadi dan keluarga yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita mendoakan mereka yang sedang berupaya dengan segenap tenaga mereka untuk bangkit dan menjadi produktif kembali di tengah segala keterbatasan yang ada. Bagi para orang tua yang berjuang dengan segenap upaya demi memenuhi segala kebutuhan rumah tangga mereka, kita berdoa bagi mereka. Bagi setiap manusia yang berjuang di tengah pacuan ambisi, namun juga di tengah segala kerapuhannya, kita berdoa kiranya Kristus melalui gerejanya boleh hadir dan memberikan pengharapan yang nyata bagi mereka. Ya Tuhan, inilah segala seru dan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka marilah kita mengucap syukur atas kebaikannya itu dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindahan atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas untuk membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing.
bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh ikut ambil bagian di dalam persembahan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan kami tahu ya Bapa, itu semua adalah berkat dari Engkau semata-mata. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai, Kau yang memberkati, kami memberikan hikmat bagi setiap orang yang memakai uang persembahan ini Tuhan, sehingga mereka boleh bertanggung jawab di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dan memperluas kerajaan Tuhan, khususnya di GKI Manyar ini. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan firman pada saat ini. Pendeta Kristo, Kau juga yang memberkati dalam kehidupan keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam segala pergumulannya ya Bapa. Supaya hamba-Mu ini Tuhan semakin akrab dengan Engkau dan selalu diperbaharui imannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terimalah doa persembahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, kini pergilah sebab kita diutus untuk memasuki kehidupan sehari-hari sebagai saksi-saksi Kristus di tengah dunia. Hasilkanlah buah-buah melalui laku kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan Allah. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya
Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.